Kata Imam Syafi'i, engkau tak akan mampu menyenangkan semua orang. Karena itu, cukup bagimu memperbaiki hubunganmu dengan Allah dan jangan terlalu peduli dengan penilaian manusia. Di antara yang sering menghalangi kita, yang sering menghambat kita saat melakukan yang baik dan yang benar adalah penilaian manusia. Loh, memperhatikan penilaian manusia boleh, tapi dia tidak boleh sebagai variabel yang dipentingkan melebihi yang lain, melebihi ridho Allah, melebihi kebenaran dan kebaikan itu sendiri. Kalau dalam bahasa nilai, pandangan manusia ini posisikan di level tersier. Kalau bahasa usul fikih mungkin ini levelnya tahsinian. Ada ndak apa-apa, ndak ada juga ndak masalah, jangan tergantung itu. Mungkin makomnya hanya makom kepantasan saja. Kalau kita melakukan yang baik dan yang benar, kok dipuji orang, kok orang menilainya juga baik, alhamdulillah. Tapi seandainya tidak dipuji sekalipun, bahkan dibenci, diiri orang, ya biar saja. Yang kita fokusi satu-satunya adalah ridhonya Allah, hubungan kita dengan Allah. Katanya Imam Syafi'i, engkau tidak akan mampu menyenangkan semua orang. Sebaik apapun, seluruh sebenar apapun yang kita lakukan, kita sampaikan, akan selalu ada orang yang tidak senang. Siapa yang punya channelnya YouTube, kalian merasa, ini loh yang saya sampaikan ini baik loh. Kok masih ada yang jempol ke bawah ya? Kok masih ada yang tidak suka ya? Loh ya itu manusia memang. Tidak mungkin orang sepakat semua, senang semua. Ya seleranya beda-beda. Jadi ya termasuk ngaji ini kan ya ada yang suka, ada yang tidak suka, ya itu manusia. Isinya mungkin ada yang menganggap penting, ada yang menganggap alah kayak gitu aja. Itulah manusia. Alhamdulillah kalau dapat bonus penilaian manusia yang baik. Tapi kalau tidak masalah. Yang harus kita permasalahkan adalah hubungan kita dengan Allah. Apakah Allah ridho dengan yang saya lakukan ini? Kira-kira Allah berkenan tidak kalau saya ngaji seperti ini? Itu yang pertama-tama itu. Jadi kita bangun hubungan kita dengan Allah pertama-tama dengan cara jangan memposisikan penilaian manusia sebagai yang nomor satu. Terus jadikan akhirat di hatimu, dunia di tanganmu, dan kematian di pelupuk matamu. Oh, ini orientasi hidup yang menurut saya ideal. Hati kita isinya akhirat. Akhirat itu hati itu kan sesuatu yang vital. Disitulah orientasi hidup kita bermula. Ala inna fil jasadi mudghah, itu kan kemarin kita kaji, itu dalam tubuh itu ada satu gumpal daging yang kalau dia baik, baik seluruhnya. Nah itu kan hati. Ini kalau hati ini isinya akhirat, ya berarti orientasinya ke atas, orientasinya vertikal, pada yang ketuhanan, yang ilahi. Karena di sanalah letaknya hidup yang sejati. Maka sarannya Imam Syafi'i, akhirat letakkan di hatimu. Yang kedua apa? Dunia letakkan di tanganmu. Ya kita butuh hal-hal duniawi untuk menjalani hidup di dunia ini. Harta dan lain sebagainya cukup letakkan di tangan. Jangan taruh di hati.
Diletakkan di tangan itu ya kalau hilang ya tidak masalah, nyari lagi. Kalau dicari, kalau diletakkan di hati, hilang, itu patah hati kita. Stres, depresi kita, itu kalau diletakkan di hati. Maka dunia letakkanlah di tangan saja. Untuk mendukung usaha kita meletakkan akhirat di hati dan dunia di tangan, kematian taruh di pelupuk mata kita. Oh, ini kafa bil mauti wa idon, cukup kematian sebagai nasihat. Kalau pelupuk mata kita senantiasa membayangkan kematian, bahwa kita ini di dunia ini waktu kita terbatas, maka insya Allah hidup kita tertib, teratur, sadar tentang yang sejati, sadar tentang kehadiran Allah dalam hidup ini. Jadi letakkan kematian di pelupuk mata. Ini nama lain dari ingat-ingat selalu akhir hidup kita tidak lama lagi. Ingat-ingat selalu bahwa semua orang, tidak hanya yang tua, yang muda juga, yang kecil juga, kalau sudah saatnya akan bertemu dengan kematian. Ini akan membuat hidup kita lebih tertib, lebih serius, mendekat kepada Allah, dan lebih fokus pada hidup akhirat daripada hidup dunia. Ini nasihat yang kedua tentang hubungan dengan Allah. Terus, jangan mencintai orang yang tidak mencintai Allah. Kalau dia berani meninggalkan Allah, apalagi meninggalkan engkau. Wah, ini kalimatnya agak romantis. Jangan mencintai orang yang tidak mencintai Allah. Kalau dia berani meninggalkan Allah, apalagi meninggalkan kamu. Carilah teman yang membantu kita semakin dekat dengan Allah. Kita ajarkan anak, istri, suami, keluarga untuk mau bersama-sama kita mendekat kepada Allah. Kita jadikan harta kita kendaraan untuk mendekat kepada Allah. Kita jadikan apapun fasilitas yang diberikan oleh Allah dalam hidup ini sebagai sarana untuk lebih dekat dengan Allah. Caranya seperti itu. Jangan dekat, jangan akrab dengan orang yang tidak peduli tentang Allah, apalagi berani melawan, berani meninggalkan Allah. Kalau Allah saja berani dia lawan, berani dia tinggalkan, apalagi kamu, apalagi engkau. Nah, ini putri-putri yang mau menikah, cowok-cowok yang sudah punya pasangan, coba dicek pasanganmu orang yang berani meninggalkan Allah atau tidak. Kalau dia berani, ya dinasehati biar tidak berani. Diberi wawasan-wawasan tentang Allah dalam hidupnya, tentang kehadirannya dalam hidupnya, tentang kekuasaannya dalam hidupnya, sehingga dia tidak berani lagi meninggalkan Allah. Tapi kalau dia masih saja berani meninggalkan Allah, cari jalan biar dia tidak berani. Oke, karena Allah saja setelah dia tahu bagaimana posisi, bagaimana peran, bagaimana kekuasaannya, setelah dia tahu ini kok masih meninggalkan, masih melawan, harus kalian hati-hati, apalagi hanya meninggalkan kalian, apalagi hanya mengecewakan kalian. Jadi jangan mencintai orang yang tidak mencintai Allah. Kalau dia berani meninggalkan Allah, apalagi meninggalkan kamu. Terus ini, jika semua orang menjauh ketika engkau mendapat kesulitan, maka ketahuilah Allah ingin membuatmu kuat dan Ia akan menjadi penolongmu.
kesulitan apapun yang kita hadapi, kalau menurut nasihatnya Imam Syafi'i ini, mari kita baca sebagai keinginan Allah untuk membuat kita kuat. Hari ini masih dalam situasi pandemi. Mari kita baca pandemi ini, keinginan Allah membuat kita lebih kuat. Kita disuruh lebih kuat menjaga imunitas tubuh. Kita disuruh lebih kuat dalam menjaga kebersihan. Kita disuruh lebih kuat dalam menahan diri tidak banyak keluar rumah. Jadi apapun ujian, apapun kesulitan itu sebenarnya Allah ingin membuat kita lulus jadi orang yang lebih kuat karena berhasil menaklukkan kesulitan itu. Dan jangan lupa, Allah juga nanti yang akan menjadi penolong kita. Jadi ini hubungan yang harus kita bangun dengan baik dengan Allah. Nasihat-nasihat dari Imam Syafi'i menghadapi orang bodoh. Ini istilahnya mungkin agak keras ya. Saya mendefinisikan orang bodoh itu bukan orang yang IQ-nya rendah, tapi orang bodoh itu orang yang tidak mau belajar. Jadi orang yang tidak mau, orang yang tertutup, tidak mau diberitahu. Diberitahu saja tidak mau, apalagi belajar sendiri. Ini orang-orang ini bahaya. Apalagi kalau orang-orang ini, orang yang merasa bahwa dirinya sudah tahu, dirinya sudah pinter, dirinya sudah benar, sudah baik. Nah ini lebih gawat lagi. Nah Imam Syafi'i memberi beberapa tips menghadapi orang semacam ini. Yang pertama kata Imam Syafi'i, janganlah engkau menyampaikan pendapat kepada orang yang tidak menghendakinya. Engkau tidak akan mendapat pujian, pendapatmu pun tidak akan berguna. Jadi kalau memang jelas orang ini sudah tertutup, diberitahu tidak bisa, dinasehati mental. Tipenya memang sudah seperti itu, yuk kita jangan capek-capek, katanya Imam Syafi'i, ya, menyampaikan nasihat-nasihat atau pendapat-pendapat padanya. Karena tidak akan ada gunanya. Engkau pun tidak akan dipuji. Bahkan mungkin yang kau dapat hanya sakit hati karena dia akan menertawakanmu. Dia akan menganggapmu rendah, lemah, dan lain sebagainya. Jadi ya sudahlah, ada titik di mana kita berpikir taktis, strategis dalam kebaikan. Antara lain, ya, tidak usah capek-capek menasehati orang yang tidak mau, orang yang menutup diri. Cari strategi yang lain yang lebih efektif, karena nasihatmu tidak akan berguna, engkau pun tidak akan dapat pujian. Itu nasihat pertama, bertemu orang-orang yang tidak pinter, orang-orang yang tertutup. Nah, yang kedua, silahkan hina diriku sepuas kalian. Aku akan tetap diam saja. Bukannya aku tidak punya jawaban, tetapi singa selalu tidak akan membalas gonggongan anjing. Nah ini analoginya menarik. Jadi kadang-kadang ada orang yang tidak ngerti, orang ini tidak tahu, diberitahu tidak bisa, tapi tiap hari mungkin menghina kita, mengkritik kita, menjatuhkan kita, menunjukkan di mana kesalahan kita, padahal dia tidak ngerti duduk persoalannya. Katanya Imam Syafi'i, kalau menghadapi situasi yang rumit semacam itu, orang ini maunya apa sih? Dia tertutup, diberitahu tidak mau,
tapi kelakuannya tiap hari menyakiti dan menyakitkan. Kata Imam Syafi'i, ya sudahlah, hinalah diriku sepuas kalian, tapi aku akan tetap diam. Bukannya aku tidak punya jawaban, tetapi singa selalu tidak akan membalas gonggongan anjing. Jadi menggonggonglah sepuasmu. Toh engkau diingatkan juga tidak mau. Engkau diberi tahu yang benar juga tidak mau. Kalau engkau memang puas dengan menghina, hinalah diriku sepuas mungkin, dan aku akan tetap diam. Karena kalau aku menjawab, membalas, yang terjadi biasanya kontraproduktif. Engkau semakin panjang ngomong, engkau semakin tidak karu-karuan. Tunggulah sampai gonggongan anjingnya berhenti, baru singa menyala. Jadi ini yang kedua. Mungkin teman-teman punya situasi nanti mengalami situasi semacam ini. Quotes ini boleh dipakai. Tapi juga ya enggak dipakai sembarangan. Nanti setiap kali ada orang ngeritik kalian pakai ini. Aku diam saja. Singa kan enggak membalas gonggongan anjing. Padahal kamu enggak bisa jawab kritikannya temanmu. Ini situasinya tidak untuk situasi semacam itu, tapi untuk situasi mungkin ada orang yang bodoh tapi cerewet, diberitahu tidak mau, suaranya tidak berhenti-berhenti, ya mungkin situasi yang seperti itu. Tapi untuk kritik-kritik yang konstruktif, produktif, diskusi-diskusi yang bilati ya ahsan tadi, ya jangan diem saja. Ikhlaslah bertukar pikiran, saling memberi masukan. Jadi kalimatnya Imam Syafi'i ini ya silahkan dipakai sesuai dosisnya, sesuai ruang dan waktunya. Ini quote selanjutnya juga mirip. Biarlah mereka bersikap bodoh dan menghina, dan tetaplah kita bersikap santun. Gaharu akan semakin wangi ketika disulut api. Jadi ini melanjutkan tadi, ketemu orang yang seperti tadi loh. Seandainya harus merespon, ya tetap kita respon dengan santun, tetap kita tidak lupa akhlak, tidak lupa adab. Biar saja orang terus menghina kita, orang terus menyakiti kita. Kalau kita memang ada dalam kebenaran, ada dalam kebaikan, maka gaharu akan semakin wangi ketika disulut api. Gaharu itu ya kayak dupa itu kan. Alat untuk menyebarkan aroma. Nah itu kalau ingin wangiannya semakin tersebar, ya apinya ditambah. Ya kayak dupa itu kan ditiup, apinya semakin muncul, kemudian aromanya semakin menyebar. Kayak kemenyan itu kan juga begitu. Nah, jadi biarlah orang menghina. Orang menghina kita itu kan semacam melemparkan api kepada kita, menyulutkan api dalam hati kita. Tapi tidak usah khawatir karena kita jenisnya gaharu. Semakin diberi api, kita semakin memberikan aroma wewangian. Maka respon apapun yang kita berikan harusnya tetap dengan jalan bersikap yang santun. Oke, mengapa sih harus diam? Mengapa sih kok tidak langsung ditabrak saja orang-orang seperti itu? Kata Imam Ghazali kata Imam Syafi'i selanjutnya, aku mampu berhujjah dengan 10 orang berilmu, tetapi aku akan kalah pada 1 orang yang bodoh, karena ia tidak tahu akan landasan ilmu. Nah ini menurut Imam Syafi'i, kalau sekedar debat, diskusi, melawan 10 orang aku bisa menang. Aku bisa berhujjah. Tapi melawan 1 orang bodoh, ya sudahlah. Aku tidak akan menang. Kenapa? Dia tidak ngerti landasannya ilmu. Sehingga yang dia lakukan paling yo ngeyel. Paling yo pokoknya.
paling menganggap kebenarannya satu-satunya. Tidak mau mendengarkan argumen yang lain, tidak mau mendengarkan dalil yang berbeda, tidak mau melihat perspektif yang berbeda. Diskusi dengan orang semacam ini tidak akan menang. Maka ya jalan satu-satunya ya sudahlah. Seperti yang di atas tadi. Bisa diam dan bisa tetap bersikap santun. Nah, yang memang orangnya tidak ngerti, dijelaskan seperti apapun tidak akan mau dan tidak akan ngerti. Nah, terus menghindarkan telinga dari hal-hal yang tidak baik merupakan suatu keharusan sebagaimana seseorang mensucikan tutur katanya dari ungkapan buruk. Ini zaman Imam Syafi'i. Belum ada medsos, belum ada gadget, belum ada internet. Kalau hari ini informasi itu tidak hanya datang lewat telinga, tapi juga lewat mata. Jadi menjaga mata dari membaca hal-hal yang tidak baik, ini kalau mau dilengkapi. Menghindarkan telinga dari mendengar hal-hal yang tidak baik, ini keharusan. Kenapa? Membaca, mendengar itu sama dengan memasukkan sesuatu ke dalam diri kita. Ini kalau kita tidak hati-hati, kalau kita memasukkan juga yang rusak-rusak, sama artinya dengan merusak diri kita, merusak pikiran kita. Maka, mari kita hati-hati. Lebih baik menghindar. Misalnya punya grup WhatsApp yang isinya begitu-begitu, terus yang tidak baik, ya sudahlah. Kalau ada tiba-tiba grup WhatsApp-nya penuh yang isinya begitu-begitu, ya dibersihkan saja, clear all. Mungkin bila perlu, tidak perlu dilihat-lihat. Kalau bisa keluar ya syukur, kalau tidak bisa keluar mungkin sungkan, mungkin tidak enak, ya sudah diam saja. Setiap kali penuh dibersihkan. Menghindari mata kita melihat hal-hal yang tidak baik atau telinga kita mendengar hal-hal yang tidak baik. Mulut kita kan juga harus dijaga, tidak ngomong yang jelek-jelek. Telinga kita berarti harus dijaga, tidak mendengar yang jelek-jelek. Mata juga harus dijaga, tidak melihat yang jelek-jelek. Ini kunci, salah satu cara agar jiwa kita tidak gelap. Jiwa kita tetap terang, tetap bisa menampung cahaya yang namanya ilmu. Mendengar yang tidak baik itu salah satu maksiatnya mata, maksiatnya telinga. Melihat yang tidak baik ini maksiatnya mata. Padahal maksiat itu salah satu yang menghalangi kita dari ilmu, dari cahaya dari Allah. Biasanya yang tidak baik itu muncul dari orang-orang bodoh, dalam tanda petik tadi ya, dengan definisi bodoh yang saya jelaskan tadi. Ini beberapa tips dari Imam Syafi'i menghadapi orang bodoh. Yang pertama, lihatlah apa memang efektif kalau kita menasehati dia, apa dia mau. Kalau tidak, cari strategi yang lain, biar tidak menghinakan ilmu. Kemudian ada kalanya memang kita memilih diam saja. Meskipun begitu, kita tetap dituntut untuk bersikap santun. Karena memang orang bodoh ini adalah orang-orang yang tidak tahu landasannya ilmu. Ini yang agak menyulitkan. Kalau orang pinter sama orang pinter, ya biasanya lebih mudah. Bahkan ada adagium al-alim wal-alim kafa bil isyarah. Orang sama-sama pinter itu mungkin menasehatinya nggak pakai kata-kata yang panjang lebar.
Dengan isyarat-isyarat saja sudah masuk nasihatnya. Oke, baik. Kita lanjutkan lagi. Hikmah-hikmah dari Imam Syafi'i. Semoga masih belum ngantuk, semoga masih belum capek. Ya kalau ngantuk dan capek ya bisa ditinggal tidur saja, besok dan kapan-kapan dilanjutkan lagi. Tidak boleh dipaksa. Syukur-syukur kalau malam-malam ada waktu, habis tahajud apa sebelum tahajud, untuk nambah ilmu. Imam Ghazali itu terkenal sekali, waktunya di malam hari itu dibagi 3. Imam Syafi'i, mohon maaf ya, saya mungkin sering kepleset Imam Ghazali karena bolak-balik ngaji tentang Imam Ghazali. Imam Syafi'i ini dikenal waktu malam-malam beliau dipecah jadi 3. Sepertiga yang pertama untuk menulis, ya kalau kita sebut saja untuk belajar. Sepertiga malam yang kedua untuk ibadah, sholat, ngaji, dan lain sebagainya. Dan sepertiga yang terakhir untuk istirahat, untuk tidur. Oh, ini menurut saya memanfaatkan malam secara efektif. Boleh kita tiru. Jadi di setiap malam ada belajarnya, ada ibadahnya, ada istirahatnya. Yo ndak melekan belajar terus, mentang-mentang ilmu penting semalaman belajar terus. Yo ndak ibadah terus, entah mengejar karomah apa, mau ibadah terus, ndak juga. Ya juga ndak tidur terus. Yo imbang, ada nulisnya, belajarnya, ada ibadah, sholat, dan lain-lain, ada juga tidur. Inilah Islam. Islam itu seimbang. Jadi Islam itu tawazun, dunia ya, akhirat ya. Oke, kita lanjutkan. Kita masuk ke hikmah yang berhubungan dengan ilmu. Ada kalimat yang terkenal sekali dari Imam Syafi'i, jika engkau tak sanggup menahan lelahnya belajar, maka engkau harus sanggup menanggung perihnya kebodohan. Nah ini teman-teman mungkin tidak perlu saya jelaskan, sudah paham ya maksudnya. Kalau engkau males belajar, kalau engkau merasa tidak sanggup belajar, ya latihlah dirimu agar sanggup jadi orang bodoh, agar sanggup menanggung perihnya kebodohan. Jadi pilihanmu cuma 2. Tekun belajar, nambah ilmu, apa kuat, tidak tahu, kuat, bodoh. Ini kalimat dorongan, kalimat motivasi agar kita jalan terbaik yang kita ambil yaitu sanggup menahan lelahnya belajar. Karena sebagaimana dicontohkan oleh Imam Syafi'i sendiri, sesulit apapun situasi, beliau tidak pernah menyerah untuk belajar. Imam Syafi'i itu bahkan, karena tadi saya cerita beliau ini anak yatim sejak usia 2 tahun. Hidupnya serba pas-pasan bersama ibunya beliau. Tapi beliau ini sangat semangat mencari ilmu. Banyak cerita bagaimana Imam Syafi'i menulis ilmunya di atas tulang-tulang. Karena kebetulan rumahnya dekat bukit, beliau mungkin tidak seperti kita hari ini punya laptop, punya kertas, punya buku. Beliau karena tidak mampu, akhirnya ilmunya ditulis di atas tulang-tulang. Kadang-kadang juga ditulis di atas potongan-potongan keramik. Tapi beliau semangat belajarnya, semangat mencari ilmunya, tidak ada tandingannya. Suatu ketika ada orang bertanya pada beliau, bagaimana semangatmu mencari ilmu? Jawabannya Imam Syafi'i, seperti seorang perempuan yang kehilangan anak semata wayangnya. Bisa dibayangkan ya,
perempuan yang punya anak tunggal dan anaknya hilang. Oh, itu kan semangat sekali mencari gimana caranya anaknya cepat ketemu. Itu berarti seperti itulah semangatnya Imam Syafi'i dalam mencari ilmu. Oh, ini menurut saya teladan yang luar biasa yang harusnya mendorong kita menggugah. Kalau Imam Syafi'i bisa sedahsyat itu, sejauh mana kita ini bisa meneladani beliau. Terus, musibah yang membuatmu mendekat kepada Allah itu lebih baik daripada kenikmatan yang membuatmu jauh darinya. Nah, ini wasiat dari Imam Syafi'i, berarti buahnya musibah termasuk pandemi yang sekarang kita alami antara lain harusnya semakin dekatnya kita kepada Allah. Ayo mari kita muhasabah. Kalau ada waktu coba kita introspeksi diri dulu sebelum datangnya pandemi, ya bulan-bulan Maret lah ya. Itu sedekat apa kita dengan Allah? Sekarang sedekat apa kita dengan Allah? Sudah sekitar 8 bulanan lebih. Sedekat apa kita dengan Allah? Harusnya musibah ini membuat kita semakin ingat Allah, semakin dekat kepada Allah. Ya kalau tidak, segera kita mulai semakin mendekat kepada Allah. Kita harus lulus, wong kita ini sudah berat menjalani ujian, menjalani musibah. Kalau tidak lulus kan rugi kita. Semoga nanti kalau tidak lulus tidak ada remedi ya. Ujian susulan nanti tambah panjang lagi pandeminya. Atau jangan-jangan Pak ini kok pandeminya tidak selesai-selesai. Jangan-jangan ini ujian yang diremedi terus oleh Allah. Karena kita tidak lulus-lulus. Kita tidak tambah dekat kepadanya. Yo, mari kita introspeksi ya. Karena seperti dawuhnya Imam Syafi'i ini musibah yang membuat lebih dekat kepada Allah itu lebih baik daripada kita tidak diberi musibah, hidup lancar, enak terus, tapi jauh dari Allah. Lebih tragis lagi, musibah yang membuat jauh dari Allah. Ini lebih tragis karena di dunianya sudah susah, mungkin di akhiratnya juga susahnya double. Oke, mari kita bangun hubungan yang baik dengan Allah.